Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zulhaq dengan NIM 23083. Di sini saya akan melakukan tugas video, tugas perkuliahan micro teaching di pertemuan keempat. Pada video ini saya akan membuat video tentang cara mengajar di cabur karate. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, perkenalkan, nama saya Farhan Zulhaq dengan NIM 23083. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mengajarkan salah satu teknik dasar dalam olahraga karate, yaitu teknik mawashigiri atau tendangan melingkar. Tujuan pelajaran hari ini adalah siswa memahami pengertian dari mawashigiri, kedua, siswa memahami fase-fase gerakan, ketiga, siswa mampu mempraktikkan mawashigiri dengan benar. Sebelum kita mulai pada hari ini, sebelum kita mulai materi pada hari ini, sebelum kita buka pemanasan, dimulai ya. Mulai dari atas kepala, berhitung sampai 1 sampai 8. Yang kedua, putaran bahu, hitung sampai 8. Putaran pinggang 1/8. Berikan tepahan lutut, putaran ke leher, kaki kanan, ke tangan, ke belakang selama 3 menit. Untuk tujuan pemanasan itu supaya kita tidak mencegah cedera dan mempersiapkan otot dan tidak langsung tegang sampai melakukan gerakan tersebut. Jadi sesudah kita melakukan pemanasan, saya akan menjelaskan tentang materi pada hari ini, itu tentang mawashigiri, teknik mawashigiri atau tendang melingkar yang disebut di cabur karate. Jadi pengertian mawashigiri ini adalah tendangan melingkar yang diarahkan ke bagian tubuh lawan menggunakan punggung kaki atau kaki bagian atas. Jadi fungsi mawashigiri ini itu pertama serangan cepat. Jadi banyak digunakan dalam pertandingan karate. Pertandingan karate biasa menggunakan teknik mawashigiri ini biasanya untuk ketika musuh melakukan ancang-ancang atau serangan tipuan, kita melakukan teknik mawashigiri untuk melakukan poin. Misalnya teknik mawashigiri ini poinnya lebih tinggi, jadi 3 poin, lebih tinggi poinnya. Jadi pertama, cara melakukan gerakan mawashigiri itu pertama kita sikap awal itu berdiri. Pertama, berdiri dalam posisi kuda-kuda. Yang kedua tangan menjaga atau crowd. Ketiga, ada pandangan ke depan, fokus ke depan atau ke area depan, atau misalnya kita sama pertandingan, kita fokus ke musuh. Jadi sikap awal ini seimbang agar tendangan kuat dan stabil. Kita saat melakukan tendangan ini, kita tidak boleh terlalu kaku. Jadi tidak boleh, yang penting kita menjaga keseimbangan. Tidak. Yang kedua, angkat lutut kaki dan penendang ke depan, tendang ke depan. Kedua, badan sedikit berputar, tendang mawashigiri. Tumit kaki, tumpu mulai berputar-putar keluar. Jadi penjelasan saya, jadi pada fase ini lutut harus terangkat tinggi agar tendangan maksimal, lebih tinggi agar maksimal ketika kita menggunakan teknik tersebut. Di fase ketiga, ayunan tendangan. Di gerakan lebih jelas, diayunkan kaki itu secara melingkar ya, tidak boleh terlalu kayak bentuk lurus, tapi melingkar putar begini. Jadi maksudnya keduanya kenakan menggunakan punggung kaki ya. Kita menggunakan punggung kaki, tidak boleh harusnya menggunakan punggung kaki. Yang ketiga, pinggul diputar mengikuti tendangan. Menggunakan pinggul diputar mengikuti tendangan tersebut. Kalau kita menggunakan pinggul, kita tidak mengikuti tendangan tersebut, takutnya kita bisa mengakibatkan cedera saat kita melakukan tendangan mawashigiri tersebut. Jadi kekuatan tendangan berasal dari putaran pinggul, bukan hanya dari kaki saja. Jadi fase keempat, tarikan kembali atau rack hammer.
setelah kita melakukan tendang tersebut, kita langsung tarik kaki kita kembali, supaya ketika kita melakukan teknik tersebut, saat kita di saat pertandingan, musuh lebih takutnya musuh tuh melakukan serangan balik, jadi kita lebih refleks cepat melakukan kembalikan tarik kakinya tersebut. Jadi yang penting, untuk menjaga keseimbangan, yang penting kita menjaga keseimbangan dan siap untuk gerakan berikutnya. Jadi saat kaki kembali ke tersebut, kita bukan posisi awal atau posisi siap untuk melakukan gerakan selanjutnya. Baiklah, sekarang kita melakukan latihan pada siswa tersebut. Saya akan melakukan, saya melihat bagaimana siswa tersebut melakukan gerakan tersebut. Pertama, latihan angkat lutut selama 10 kali atau 20 kali. Yang kedua, latihannya moshigiri, gerakannya pelan-pelan selama 10 kali atau 20 kali. Yang ketiga, moshigiri penuh. Moshigiri penuh ini yang dimaksud nih anak-anak semuanya. Moshigiri penuh ini kita melakukan gerakan tersebut lebih kompleks, tidak ada satu persatu tapi langsung maksimal secara menyeluruh, secara penuh, lebih cepat juga. Jadi kesalahan umumnya untuk siswa tersebut biasanya ya melakukan gerakan moshigiri ini, pertama lutut kurang terangkat, yang kedua tidak memutar pinggulnya, yang ketiga kuat tangan atau turun. Jadi dengan tidak ditarik kembali. Seperti itulah anak-anak semuanya, dan lakukan gerakan tersebut selama 10 kali atau 20 kali moshigiri ya, supaya teknik moshigiri ini lebih bisa pada siswa tersebut melakukan teknik tersebut. Oke, ya bagus gerakannya. Ini kurang pinggulnya diputar ya, atau kurang pinggul diputar, jadi kan tidak sesuai kan gerakannya. Ya bagus. Sudah semuanya. Oke. Oke, sudah semuanya latihannya. Oke, selanjutnya kita istirahat selama 3 menit. Pada hari ini saya melakukan evaluasi pada siswa. Ada kesalahan, biasanya kesalahan ini ya seperti siswa-siswa ini, seperti si Rehan kurang melakukan gerakan. Kedepannya bisa melakukan, kedepannya lebih giat untuk melakukan gerakan tersebut, atau mengulang-ulang di rumah supaya gerakan tersebutnya lebih bagus. Sebelum saya menutup, saya akan bertanya pada siswa, apa yang maksud dengan moshigiri di cabut karate ini? Bagus. Ya, demikian dari pembelajaran pada hari ini tentang teknik karate tentang moshigiri pada siswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.